Kita usahakan rumah itu dari depan akan tampak sederhana, tapi kebunnya luas. Halo semuanya, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancarai pasangan suami istri mengenai tema jejak cinta kasih dalam harmoni kehidupan. Oke, perkenalkan, nama saya Iren. Kenalkan, nama saya Frankie. Ya, dan nama saya Veta Sari. Bagaimana awal mula Bapak dan Ibu bertemu sehingga akhirnya memutuskan untuk berkomitmen membangun keluarga yang bersama? Awal mula ketemu ya? Lagi liburan sih. Ya, aku mau ketemu teman baikku yang kebetulan teman baikku adalah saudaranya. Gitu ya. Jadi kita janjian ketemu di mall, nonton bareng. Dari situlah kita awalnya berjumpa. Awalnya tumbuh bibit-bibit cinta kasihnya di situ. Apa yang membuat Bapak dan Ibu yakin untuk memilih satu sama lain sebagai pasangan hidup? Yang jelas kita kenalnya sudah lama. Iya, 5 tahun kita berhubungan, dan ya selama 5 tahun itu kan udah pasti kita udah tahu karakter masing-masing. Kalau misalnya nggak cocok, ya kita pasti udahan. Dan kebetulan ya kita cocok dalam berhubungan, dalam berkomunikasi juga kita cocok gitu. Iya, lebih kurang begitu karena sudah melalui waktu yang panjang bersama. Apa kunci utama agar rumah tangga tetap rukun, harmonis, dan penuh cinta kasih? Untuk membangun keluarga yang harmonis dan cinta kasih, menurut saya itu yang pertama komunikasinya harus lancar atau enggak baik. Terus yang kedua kejujuran, dan ketiga kesetiaan. Setelah menjalani kehidupan bersama dan menjadi orang tua, apa pelajaran terbesar tentang cinta kasih yang Bapak dan Ibu dapatkan? Jadi setelah punya anak itu, yang saya rasakan adalah ada titik balik di kehidupan kita, di mana kita mau ngelakuin sesuatu yang jadi berpikir lagi, kembali lagi ke anak, terus kita jadi lebih mempererat hubungan sebagai suami istri, yang dimana kita kan mikir masa depannya anak. Mungkin di situ kali. Jadi ada di kehidupan kita sebagai laki-laki itu ada remnya. Kan kayak kita bawa mobil, kalau nggak ada rem kan terobos, habis semua kan. Nah, cuma di situ dengan lahirnya anak dan punya istri, kita kayak punya rem lah. Yang dinamakan cinta kasih. Ketika ada masalah dalam rumah tangga, bagaimana cara Bapak dan Ibu menghadapi masalah tersebut? Ya, kalau saya komunikasi, kita ngobrol baik-baik, saling terbuka, terus di mana masalahnya, apa jalan keluarnya, apa solusinya. Terus dengan hati yang dingin, kita cooling down dulu, tidak sangat emosi ngobrolnya. Jadi harus sama-sama dingin, cooling down lah dulu, baru kita ngobrol. Ya mudah-mudahan bisa jumpa solusi dari masalah tersebut. Jadi kuncinya komunikasi. Gitu. Ya, jadi jatuhnya ya komunikasi yang baik itu gimana? Nggak mungkin pasangan kita lagi emosi, terus kita marah-marah juga kan, nggak mungkin juga kan. Yang pasti kan kita cari tenangkan diri dulu, mikir apa masalahnya, solusinya gimana, ya kita pikirin berdua gitu. Love language apa yang Bapak dan Ibu berikan satu sama lain? Kalau saya paling physical touch sama quality time kali ya. Iya, quality time. Beda zaman pacaran sama zamannya kita sudah menikah punya anak, itu pasti jauh gitu kan. Jadi menurut saya kalau misalnya untuk sekarang ini setelah punya anak, berkeluarga, yang paling utama tuh quality time. Apalagi kita sama-sama orang tua yang bekerja. Jadi waktu untuk anak tuh kapan? Ya berarti Sabtu Minggu gitu. Jadi yang lain-lain kayak word of affirmation atau segala macam tuh nggak penting sebetulnya. Iya. Ya, karena kita punya tanggung jawab sebagai orang tua itu mungkin untuk time buat anak-anaknya gitu kali. Itu aja sih. Kita usahakan
usahakan rumah itu dari depan akan tampak sederhana,